Ya, dan pemirsa, untuk membahas tema mengenai pengawal keamanan perayaan Natal hari ini di studio telah bersama kami Bapak Wawan Purwanto selaku Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara atau BIN. Ya. Selamat malam Pak Wawan. Selamat malam. Sehat Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Studio Jak TV. Ya. Dan pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0215155111. Dan juga hari ini pemirsa, kita masuk ke pertanyaan pertama Pak Wawan. Ya. Terkait perayaan Hari Natal tahun ini, bagaimana Anda melihat dari sisi keamanan sejauh ini? Ya, Alhamdulillah, bagaimana kita rasakan semua sesuai dengan SOP, ya. Tidak ada gangguan-gangguan yang berarti, dan kita semua bekerja sama, tidak hanya aparat semata, tapi juga tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat hingga ke lini RT RW bergerak bareng. Karena pada prinsipnya, kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat keamanan semata, karena aparat keamanan jumlahnya terbatas, sementara tugasnya banyak. Itu Koleksusbudan. Oleh sebabnya dengan kerjasama ini kita terbukti, Alhamdulillah sampai saat ini bisa kita kendalikan. Semua ini bersinergi bersama, begitu Pak ya. Baik, terkait dengan SOP, SOP ini seperti apa Pak? Ya, sebetulnya kan kita ingin ada deteksi dini, cegah dini, kemudian juga lapor dini. Sebab kalau lapor dia terlambat untuk apa? Betul. Masyarakat ini harus kita biasakan untuk teredukasi secara baik bahwa sekecil apapun informasi awal yang diberikan oleh masyarakat ini akan cepat sekali ditindaklanjuti, dan di dalam rangkaian lini terbawah itu sudah bergerak. Karena di situ ada Babinsa, Babin Katipmas. Dan tingkat RT RW jumlah pihak juga suka bertemu untuk mendapatkan pengarahan-pengarahan. Supaya mereka kalau ada hal-hal yang mencurigakan, mereka cepat tanggap. Nah, tanggapnya inilah yang penting, sehingga masyarakat di lini yang terbawah langsung paham bagaimana cara melakukan upaya-upaya pendekatan, dan juga kalau ada hal-hal yang memang patut dicurigai, segera ditindaklanjuti. Baik, terkait dengan pelaporan dari masyarakat, banyak masyarakat memang belum teredukasi. Sebaiknya cara seperti apa Pak untuk pelaporan ini sebaiknya? Selama ini ada sosialisasi yang dilakukan oleh Babinsa misalnya. Mereka juga dekat dengan masyarakat dan mengumpulkan tokoh-tokoh lini yang terbawah, dan mereka secara berkala melakukan pertemuan rutin. Kemudian ada Pokdar Kamtipmas, ya, kelompok sadar keamanan dan keterlibatan masyarakat, dan keterlibatan dari Pokdar Kamtipmas ini sudah luar biasa menurut saya, karena mereka mulai menyadari pentingnya keamanan, dan mereka sadari juga bahwa kalau terjadi apa-apa, toh mereka kena imbas. Betul. Nah, itulah sebabnya semua sekarang juga kita sebar lewat cyber, kemudian juga lewat beberapa media massa, kemudian media sosial lainnya, dan itu semua bisa langsung masuk ke gadget-gadget masyarakat, dan masyarakat mulai sadar akan bagaimana cara melakukan pengamanan personal secara baik, misalnya bagaimana supaya rumahnya juga tidak mudah dimasuki oleh maling, ataupun juga terjadi kebakaran, bagaimana antisipasinya. Kemudian bagaimana CCTV itu juga bisa ditempatkan di tempat-tempat tertentu. Kerjasama ini pada akhirnya bisa lebih mempercepat proses deteksi dini. Baik, kami akan menyapa dulu pemirsa di rumah. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Saya Asmun Pak, di Depok Pak. Baik, silakan Pak Apun dengan pertanyaan Anda. Iya, begini, saya lebih banyak sebenarnya bukan bertanya juga ya, tapi lebih banyak ingin mengetahui sampai sejauh mana ya usaha-usaha pemerintah dalam ini BIN sendiri di dalam mendeteksi situasi kondisi di lingkungan, tidak hanya di sekitar gereja atau tempat kaum Nasrani merayakan Natal dan Tahun Baru misalnya, tapi yang lebih penting tentunya mendeteksi di tingkat RT RW sendiri gitu loh. Baik. Karena kan sumber-sumber semuanya itu berasal dari sisi itu. Nah, sampai sejauh mana pihak pemerintah dalam ini bisa melakukan upaya-upaya proteksi ya, ataupun mengetahui lebih dini gitu, ada gerakan-gerakan tertentu yang memang mengarah kepada pengacauan situasi kondisi keamanan lingkungan kita gitu loh. Jadi saya lebih berpikirnya kepada lingkungan di tingkat RT RW gitu loh Pak. Ya baik, terima kasih banyak Pak Asmun atas partisipasi Anda. Baik, langsung dijawab Pak Wawan. Kita ada Kominpus ya, Komite Intelijen Pusat, kemudian Kominda, Komite Intelijen Daerah, di mana Kominda ini
dari seluruh aparat keamanan terkait dan juga kementerian lembaga terkait di tingkat terbawah itu selalu berkoordinasi dan menyampaikan hal-hal krusial apa yang ada di wilayahnya, dan itu langsung ditindaklanjuti secara interdep, tidak sendiri, tidak parsial, tapi kementerian dan lembaga sampai ke dinas-dinas yang ada hubungannya itu turun bersama, sehingga kerawanan-kerawanan itu bisa diminimalisir. Dan ini sudah berlangsung sejak adanya secara intens itu undang-undang intelijen dan tahun 2011, dan kita ingin semuanya tersistem, sehingga tidak hanya pada saat-saat terjadi masalah baru kita bareng-bareng itu menangani, tidak, tapi justru di saat-saat tenang pun itu tetap ada update. Dan update inilah yang akan memberikan penilaian apakah ini daerah itu hijau, kuning, atau merah. Baik, jadi semuanya terorganisir baik lini bawah sampai lini teratas begitu Pak ya. Baik, secara garis besar bagaimana Anda melihat tren keamanan di Indonesia saat ini? Kalau saya melihat perkembangannya menunjukkan perbaikan-perbaikan, meskipun ada riak-riak pasti ya Mas, ya, tidak bisa dihindarkan, karena kita harus sadari benturan kepentingan, benturan di tahun politik, apalagi tahun yang mulai memanas di tahun menjelang 2018, 2019 itu pasti ya ada keinginan-keinginan yang sering berbenturan satu sama lain. Tapi secara prinsip sampai 2017 ini keamanan relatif bisa kita kendalikan, meskipun sejumlah wilayah di Indonesia ada sedikit banyak masalah. Misalnya di Papua kemarin ada penyanderaan, kemudian juga ada masalah yang menyangkut masalah berkait dengan perut, kemudian masalah dengan jelang pilkada serentak ini tentu dengan permasalahan itu pasti ada. Namun relatif semuanya terkendali dengan baik begitu selama ini secara nasional itu bisa. Baik Pak Wawan, kita akan melanjutkan perbincangan, namun pemirsa kita harus jeda jenak, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Berita Petang. Dan kami akan melanjutkan perbincangan kita mengenai mengawal keamanan perayaan Natal bersama Bapak Wawan Purwanto, selaku Direktur Komunikasi dan Informasi BIN. Baik Pak Purwanto, terkait dengan keamanan ini, Presiden Joko Widodo memberikan instruksi untuk menjaga tempat-tempat publik yang benar-benar harus dijaga bersama. Tanggapan Anda Pak Wawan? Ya, memang ini menjadi tujuan bagaimana menciptakan suatu sistem keamanan yang baik. Instruksi Presiden tentu menjadi satu pegangan karena ini sudah perintah RI 1 dan disadari bahwa tempat-tempat publik itu harus mendapatkan pengawalan yang secukupnya, karena apa? Perlindungan kepentingan publik yang lebih luas ini menjadi konsen utama dari sistem keamanan di Indonesia. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Itu berat. Mudah diucapkan tapi pelaksanaannya kan perlu pengejawatan. Dan instruksi Presiden ini mengingatkan kembali bahwa di suasana yang seperti ini terkadang ada upaya memanfaatkan situasi di tengah capeknya sistem yang ada, di tengah capeknya masyarakat menikmati kegembiraan, tiba-tiba ada serangan, dan kita hindari dan kita cegah adalah adanya pendadakan dan penghadangan, karena mereka memanfaatkan situasi itu dengan pola seperti ini. Jadi ada terapi kejut biasanya itu dilakukan seperti itu. Nah, oleh karenanya perintah Presiden tentu ejawantahkan di dalam sebuah mission, dan mission ini dilaksanakan secara taktik maupun strategik mulai dari lini atas hingga lini bawah dengan sistem koordinasi terpadu. Dan itu 24 hours, 24 jam dilakukan. Baik. Dan pihak kepolisian menerjunkan hampir lebih dari 100.000 personil. Menurut Anda dengan jumlah yang cukup banyak ini apakah memang sudah cukup begitu? Terjun personil tergantung wilayah, yang hijau, kuning, atau merah. Yang hijau tentu lebih sedikit, yang kuning agak banyak, dan merah tentu lebih banyak. Di samping itu juga ada pasukan yang selalu standby untuk mobile. Jadi begitu ada pergerakan mana, mereka langsung cepat untuk bergerak dengan reaksi cepat. Dan backup dari TNI juga tampak sekali bagus ya, karena sudah mulai terpadu, sudah cukup lama. Hanya sekarang yang paling penting adalah kalau terjadi sesuatu maka ada minimalisasi korban. Jadi tidak boleh korban berjatuhan
secara membabi buta tidak boleh lagi. Jadi tetap upaya perlindungan kepentingan publik yang lebih luas ini menjadi target utama. Baik. Kita melihat tradisi 2 tahun belakangan perayaan Natal ibaratnya aman dari teror. Apakah memang ini tidak menjadi momen yang tepat begitu, Pak? Sebetulnya begini, Mas, akan ada recycle of history. Jadi berulangan kembali yang dilakukan oleh teroris itu untuk menyerang. Bahkan mereka juga beberapa menempati kontrakan yang sama setelah sekian lama ditinggal dia masuk kontrak lagi. Dan itu justru diantisipasi oleh aparat keamanan. Dan karena sudah menjadi rutinitas setiap tahun momen-momen ini seperti itu dan terus dilakukan pengejaran sehingga satu persatu memang sudah bisa teratasi di samping proses penyadaran deradikalisasi kepada para mantan napi teroris dan keluarganya serta juga upaya pembinaan dari sisi ekonomi sehingga mereka diberikan kesibukan yang punya nilai jual dan nilai tambah. Dan ini banyak memberikan perubahan-perubahan aspek sikap. Di samping itu juga reedukasi kepada mereka sehingga pemikiran yang keliru tadi coba dikombin dengan pendidikan-pendidikan secara general dari sisi humanisme maupun dari sisi lain yang lebih mengarah kepada hubungan mereka di dalam masalah-masalah kemanusiaan. Baik, terkait dengan hal ini apakah memang sejauh ini ada ancaman-ancaman teror di Indonesia khususnya? Ancaman tetap ada dan disadari pasca berita baru Naim meninggal itu pengaruh ada, Mas ya. Pengaruh ada, kemudian juga medsos yang dia mainkan sudah mulai surut karena memang dia ini pakar ya dari sisi itu, dari sisi media sosial dan kemudian dengan dihantamnya ISIS di Suriah ini maka mereka mencoba menyebar ke berbagai wilayah di negeri-negerinya dan karena instruksi ini begitu terbuka maka aparat keamanan juga mengantisipasi secara terbuka sehingga siapapun yang hadir di luar negeri tetap kita dekati kemudian kita lakukan program-program pembinaan supaya mereka kembali dalam kondisi normal kecuali yang kombatan. Yang bekas kombatan memang dilakukan perlakuan khusus, tapi intinya adalah mereka supaya kembali menjadi masyarakat yang normal, menjadi pro NKRI dan mereka tidak lantas jatuh ke dalam gerakan-gerakan ekstrim. Baik, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan waspada dengan ancaman lone wolf. Tanggapan Anda, Pak Wan? Lone wolf memang bisa bergerak seketika. Pada saat dia melihat tayangan TV misalnya, kemudian dia nggak terima, bisa seketika melakukan ancaman atau ngamuk ataupun penyerangan mendadak, ataupun terjadi galdak, penggalangan mendadak. Penggalangan mendadak ini bisa menimpa siapapun, apalagi kalau ada split personality dari sisi kejiwaan seseorang itu. Dan ini memang sering tidak bisa diantisipasi karena apa? Terjadinya mendadak. Justru yang direncanakan dalam proses mulai rawat dan sebagainya banyak yang bocor karena di antara mereka kan banyak juga yang disusupi, bisa dekati dan akhirnya bocor itu bisa. Tapi kalau yang terjadi seketika lantas penyerangan-penyerangan yang sporadis yang tadi pendadakan tadi. Nah ini memang perlu langkah-langkah khusus karena berkait dengan masalah kejiwaan. Baik, dan Pak Wan, apa saja yang akan dilakukan untuk mengantisipasi gangguan-gangguan keamanan dalam membantu pengawasan baik Natal dan Tahun Baru ini? Dilakukan kerjasama bersama, operasi TNI Polri, kemudian juga intelijen, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga bekerjasama dengan PAM personil di dalam gedung-gedung yang ada, karena mereka yang lebih paham mengenai liku-liku dari gedung-gedung yang ada itu, termasuk tempat-tempat ibadah, dan mereka juga dibekali bagaimana cara menjinakkan atau handak itu ya, bahan-bahan peledak, pengenalan itu dilakukan, penanganan pertama ketika terjadi serangan, kemudian proses evakuasi, kemudian juga memberikan jalur-jalur mana yang aman. Itu semua sudah dilatihkan di dalam PAM pengamanan dari gedung-gedung itu sehingga ini tinggal memoles ya. Maka perlu kan seringnya koordinasi dan latihan-latihan bersama itu untuk supaya mereka itu ada refleks ya. Harus digalakkan begitu ya. Baik, dan Pak Wan, terkait dengan Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota dari Israel, apakah memang ada pola yang berubah di Indonesia? Selama ini memang kita ada demo besar-besaran yang terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Hanya memang di PBB sendiri kan banyak yang menentang ya.
meskipun Donald Trump juga nekat seperti ini, akan tetapi menurut saya lama-lama juga akan terjadi perubahan-perubahan sikap dari Donald Trump yang selama ini tampak sekali dia di bawah tekanan dalam komunitas Yahudi di Amerika, dan itu tentu sudah ada kepentingan politik di balik ini semua. Hanya kita ingin supaya ini bisa cepat reda dan tidak terjadi proses pengambilan Yerusalem menjadi ibu kota, sehingga tidak memanaskan situasi yang semakin tidak terkendali. Kita ingin supaya politisi dunia ini paham bahwa dampak dari kebijakan itu sangat luar biasa. Baik, terima kasih banyak Pak Wawan Purwanto telah bergabung bersama kami di Studio JAK TV. Dan pemirsa, polisi mengamankan 24 anggota geng motor yang terlibat penjarahan toko pakaian. Informasi lengkapnya usai jeda berikut ini.